Rekam, Ibu Bapak semuanya. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi Ibu Bapak semua, khususnya dalam tutorial webinar kita yang keempat. Pada tutorial webinar kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tugas 3 yang sudah Ibu Bapak kerjakan, dan beberapa sudah Ibu Bapak kumpulkan di e-learning. Kemudian kita coba mengulas kembali beberapa ketentuan terkait karya ilmiah. Ya, ini lebih berfokus ke tugas 3, tugas 4-nya nanti. Kemudian nanti kita akan coba simulasi mengenai cara upload tugas keempat. Dan ya, oke. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak bagi Ibu Bapak semuanya telah memprioritaskan hadir di tengah-tengah hari liburnya ya, hari cuti bersamanya. Nah, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan luang, kemudian diberi kekuatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan tutorial webinar, dan juga untuk menyelesaikan mata kuliah karya ilmiah. Amin. Ya, amin. Oke, Ibu Bapak semua, saya coba izin share screen dulu. Nah, di sini kita coba mengulas kembali beberapa ketentuan terkait penulisan karya ilmiah. Oke, ini saya coba ulas kembali panduan MKWI 4560 yang mana bisa Ibu Bapak cek, bisa Ibu Bapak download juga di aktivitas belajar pertama. Nah, saya ingin menyoroti kembali di bagian struktur, format, dan sistematikanya. Nah, di sini kalau saya rasa untuk strukturnya Bapak Ibu semua sudah paham, sudah sesuai dengan struktur yang disajikan. Ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian isi dan pembahasan, lalu ada bagian penutupnya. Lalu di bagian formatnya, ini ya kita menggunakan font atau hurufnya itu Times New Roman dengan ukurannya 12 untuk mayoritas isi dari karya ilmiahnya. Lalu ukuran kertasnya itu kita pakai A4, kemudian untuk penomoran halamannya kita simpan di bagian bawah di tengah-tengah. Lalu untuk jarak spasinya kita pakai 1,5, itu untuk spacingnya. Kemudian bagian baris pertama dari paragrafnya itu menjorok 1 cm dari bidang tulisan. Kemudian ya kita mulai dari kiri ya, dari kiri. Kemudian untuk posisi paragrafnya kita buat rata kiri kanan. Nah, lalu untuk kias atau marginnya kita buat rata semua, yaitu 2,5 cm untuk kiri kanan atas bawahnya. Kemudian jumlah halamannya ini di sini terteranya 10 sampai 5 halaman. Ini ada typo ya. Jadi kita coba sepakati aja antara 10 sampai 15 atau mungkin 10 sampai 25. Tapi kalau 25 kita anggap itu terlalu banyak ya. Jadi kita coba batasi 10 sampai 20 halaman saja. Dan ini kita nggak pakai cover. Covernya nggak termasuk. Kemudian daftar pustakanya di luar jumlah halaman yang kita buat. Jadi misalnya Ibu Bapak membuat karya ilmiah dari mulai judul sampai ke simpulan saran itu minimalnya 10 halaman. Lalu nanti daftar pustakanya di halaman ke-11 dan seterusnya. Itu. Oke, untuk sistematikanya, nah ini kita punya judul, punya identitas penulis, yang mana identitas ini adalah nama, alamat email, dan program studi. Untuk namanya, beberapa kondisi memang seperti apa ya, katakanlah ada tutor PKP atau tutor PTK-nya, itu punya gelar yang cukup lengkap, tapi untuk dalam penulisannya ini kita tidak pakai gelar akademik. Kemudian alamat emailnya ini pakai alamat email Ibu Bapak, diusahakan Ibu Bapak bisa akses alamat e-kampusnya yang tersedia di UT. Tapi kalau tidak bisa menggunakan email yang biasa Ibu Bapak pakai untuk mengakses e-learning atau ya email yang umum Ibu Bapak pakai ya secara untuk
berupa email pribadinya. Nah, kemudian abstraknya kita buat dalam bahasa Indonesia, ada kata kuncinya. Lalu bagian pendahuluan, detailnya nanti di bawah kita bahas metodenya atau kerangka berpikir, tapi di sini kita mayoritas menggunakan metode ya, karena kita kita banyak mengambil sumber atau data karya ilmiahnya itu dari PKP atau dari PTK-nya, sehingga ya jenisnya kita pakai metode. Ketika Ibu Bapak coba untuk membuat artikel review atau mengambil kajian literatur, maka kita gunakan kerangka berpikir. Tapi sejauh ini belum ada untuk di kelas 575 ini belum ada atau mungkin tidak ada mahasiswa yang mengambil jenis artikel ilmiah berupa kajian literatur atau yang menggunakan kerangka pikir. Nah, lalu bagian hasil pembahasan, simpulan saran, dan daftar pustakanya. Nah, ini untuk detail rinciannya, judulnya itu menggambarkan seluruh topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Jadi saran saya untuk judul, kita coba buat mirip seperti laporan PKP, tapi ada sedikit perbedaannya. Misalnya dari posisinya, kemudian kita gunakan beberapa sinonim dari istilah-istilah yang digunakan. Katakanlah, hasil belajar kita ubah menjadi mungkin bisa misalnya Ibu Bapak menggunakan istilah hasil belajar di PTK. Nah, kemudian untuk karya ilmiahnya kita ubah, katakanlah evaluasi atau asesmen untuk peserta didiknya seperti itu. Nah, kemudian untuk anak judul saya rasa semuanya tidak ada ya. Jadi kita fokus ke satu kalimat yang itu cukup dilengkapi dengan keterangan yang cukup banyak. Dan kita patok maksimal itu 20 kata. Jadi nanti untuk Ibu Bapak yang judulnya lebih, beberapa bagian bisa kita kurangi. Nah, kemudian untuk penulisannya, kita gunakan hurufnya sama dengan format karya ilmiah umumnya, pakai Times New Roman, ukurannya 14. Nah, ukuran judul ini memang lebih besar dibanding isi dari artikel atau karya ilmiahnya. Lalu untuk paragrafnya kita simpan di tengah, dan kalau misalnya judulnya cukup panjang, itu berarti kan akan lebih dari satu baris. Maka jarak antar barisnya kita buat satu spasi di spacingnya ya. Kalau secara umum spasinya itu kita pakai 1,5 untuk bagian isi karya ilmiahnya. Sementara untuk judul, kebanyakan ibu bapak ini punya judul yang cukup panjang, minimalnya ya 2 baris. Jadi kita coba jarak antar spasinya kita buat 1 baris. Nah, itu untuk judulnya. Lalu untuk nama penulisnya, kembali ke judul, di contoh artikel itu semuanya pakai huruf kapital, tapi untuk di sini kita coba seragamkan aja. Kita pakai huruf kapitalnya itu di huruf pertama setiap kata, kecuali untuk kata hubung. Nah, agar nanti ketika artikel kita dikutip, ya itu sudah sedikit mendekati ke format daftar pustaka yang kita pakai. Oke, kemudian untuk nama penulisnya, ini kita pakai ukuran 11, jenis hurufnya sama TNR, lalu spasinya 1, dan kita buat center juga. Nah, lalu nama penulisnya ini nama Ibu Bapak sebagai mahasiswa, ditulis di paling kiri sebagai penulis pertama. Lalu nanti ada nama tutor atau pembimbing untuk PTK atau PKP-nya, dan terakhir tutor karirnya. Nah, setelah itu lanjut ke program studi, fakultas, dan perguruan tingginya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa cek tutor PKP-nya, apakah beliau menggunakan instansi tempat mengajar selain di UT, misal, itu bisa saja kita cantumkan. Tapi kalau memang tutornya berafiliasi dengan UT, maka semuanya dari nama Ibu Bapak, kemudian nama tutor PKP, dan tutor karirnya semuanya dicantumkan di UT seperti itu. Nah, lalu untuk bagian abstraknya, kita gunakan bahasa Indonesia saja. Untuk abstrak bahasa Inggris nanti bisa menyusul. Setelah karya Ibu Bapak itu mendapat penilaian dan dinyatakan layak untuk mendapat istilahnya mendapat keistimewaan khusus yang nantinya bisa dipublikasikan di jurnal Rama milik UT. Nah, apabila ternyata cukup ke tahap lulus, itu tidak perlu dibuat abstraknya. Nah, intinya dari abstrak ini
memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil, dan kajian, serta implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Artinya, hasil yang Bapak Ibu dapatkan, itu saya sarankan bisa Ibu cantumkan secara kuantitatifnya di bagian abstrak. Jadi misalnya ada peningkatan berapa persen, itu cantumkan. Ada jumlah siswa yang sekiranya, katakanlah, pada prasiklus berapa siswa yang tuntas atau siklus 1 siswa yang tidak tuntasnya berapa, itu bisa juga disampaikan secara kuantitatifnya. Nah, kemudian ini kita buat satu paragraf. Ya, ini kita buat satu paragraf. Lalu untuk posisinya, sebentar. Untuk posisinya kita buat rata kiri kanan. Jadi tidak ada bagian yang menjorok ke kanan, khususnya untuk di awal paragraf, untuk abstraknya ya. Nah, untuk isinya, ya intinya kita, bentar. Untuk isinya tadi sudah kita bahas, ada latar belakang sampai ke bagian implikasi atau bisa dibilang simpulannya. Lalu jumlahnya itu 150 hingga 200 kata. Nah, memang di beberapa kondisi itu bisa dibatasi hingga maksimalnya 250. Dan saya serahkan kepada Ibu Bapak yang pasti minimal 150 itu harus dicapai ya. Kalau misal lebih sampai 210 atau 215 atau bahkan sampai 240-an itu masih bisa kita anggap oke. Yang pasti minimalnya itu harus tercapai. Nah, kemudian untuk hurufnya atau fontnya sama. Kita pakai TNR dan ukurannya pakai 11. Nah, ini kita bisa buat miring atau kita buat tegak, sama-sama aja, terserah nanti Ibu Bapak lebih cocok yang mana. Dan kemudian untuk jarak barisnya itu 1 spasi, sama dengan judul tadi ya, kita buat 1 spasi. Lalu untuk bagian isinya, pendahuluan sampai ke nanti daftar pustaka, kita buatnya 1,5. Oke, maaf. Nah, kemudian di bagian akhirnya, kita cantumkan juga kata kuncinya, yang mana ini adalah bisa dibilang apa ya, keyword yang merepresentasikan, bentar, ya, keyword yang merepresentasikan bagian penting yang ingin Ibu Bapak munculkan dalam karya ilmiahnya. Biasanya kita patok minimalnya 3 kata kunci, keywordnya ini bisa berupa kata atau bisa juga berupa frasa, 2 kata atau lebih. Misalnya kalau frasa itu katakanlah metode discovery learning. Nah, itu adalah frase. Kalau misalnya kata, katakanlah IPA, kemudian diskusi, seperti itu. Nah, lalu di bagian pendahuluannya ini memuat latar belakang, lalu ada pertimbangan juga misalnya justifikasi pemilihan permasalahan yang Ibu Bapak angkat menjadi topik dari artikel ilmiahnya. Misalnya berdasarkan fakta yang didapat di kelas atau di lapangan, siswa kelas sekian dalam mata pelajaran sekian masih belum mencapai tingkat ketuntasan minimalnya. Dan itu menjadi salah satu sorotan utama. Lalu Ibu Bapak bisa cek juga apa alasannya. Misalnya karena proses pembelajaran yang terbilang terlalu fokus pada guru atau pembelajaran konvensional sehingga siswanya tidak menunjukkan keaktifan atau tidak menarik minat dari siswanya. Nah, lalu dari latar belakangnya kita coba buat perumusan masalahnya. Nah, masalah apa yang kita hadapi, kemudian masalah-masalah tersebut harus terjawab ya, nanti di bagian hasil dan pembahasannya. Biasanya saya meminta untuk simpulan akhirnya itu, maksudnya apa ya, kita tetapkan permasalahan apa yang ingin kita selesaikan itu di bagian akhir pendahuluan. Nah, jadi setelah Ibu Bapak dapat merumuskan masalah, Ibu Bapak bisa menyampaikan secara tersirat ya tujuan, manfaat, dan fokus penelitian. Juga keterbatasan tulisan jika memang dirasa perlu. Tapi yang pasti
di sini saya menyoroti bagian tujuannya saja. Jadi dengan Ibu Bapak melaksanakan penelitian ini, PKP terutama ya, nah itu tujuannya seperti apa. Nah lalu di sini yang perlu disoroti juga, ada kutipan dari ahli, hasil penelitian, buku, artikel, atau sumber lain, dengan ketentuan yang pertama relevan dan dapat mendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan dalam artikel ilmiah. Ya, misalnya tadi Ibu Bapak mengangkat permasalahan bahwa di kelas yang Ibu Bapak ampu, ternyata siswanya belum mencapai ketuntasan minimal untuk mapel tertentu. Nah, Ibu Bapak ternyata menemukan bahwa penyebabnya itu katakanlah selain dari pembelajaran konvensional, ternyata media pembelajarannya atau media ajarnya itu tidak memenuhi. Nah, kemudian Ibu Bapak mencoba membuat salah satu alternatif, misalnya dengan menggunakan media ajar lain, yang mana itu merupakan katakanlah suatu modifikasi dari media ajar sebelumnya, dengan mungkin biaya yang lebih rendah, lalu hasilnya pun lebih signifikan, dan ide itu Ibu Bapak dapatkan dari suatu referensi. Nah, ini kita anggap sebagai referensi atau kutipan yang relevan, sehingga nanti menjadi dasar atau menjadi ide ketika Ibu Bapak mengambil salah satu alternatif solusi yang ditawarkan. Nah, kemudian Ibu Bapak pun mencantumkan sumber kutipannya, baik kutipannya itu langsung ataupun tidak langsung. Tapi saya sarankan Ibu Bapak mengutamakan pakai kutipan tidak langsung, karena itu bisa menurunkan tingkat plagiasi ketika di tugas cepat nanti. Nah, lalu disampaikan secara singkat, saran saya kalau memang yang Ibu Bapak kutip itu dalam paragraf, Ibu Bapak bisa rangkum ke dalam 1 atau 2 kalimat saja. Ambil bagian pentingnya, bagian inti-intinya saja. Nah, kemudian kita coba maksimalkan sumber kutipannya itu sekitar 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan dalam artikel ilmiahnya. Oke, nah di bagian metode atau kerangka pikirnya, oke sebelum ke sini, saya sarankan untuk bagian pendahuluan ini strukturnya seperti ini. Jadi di bagian awal, Ibu Bapak bisa, maaf, di bagian awal Ibu Bapak bisa buat latar belakangnya, permasalahan apa yang dihadapi, kemudian beberapa alternatif solusinya. Nah, dari solusi yang Ibu Bapak tawarkan, itu Ibu Bapak bisa memilih mana yang paling mungkin atau yang sudah Ibu Bapak kerjakan. Katakanlah kalau misalnya Ibu Bapak mengambil judul yang menggunakan metode inquiry. Nah, karena memang ini penelitiannya sudah dilaksanakan, jadi nanti Ibu Bapak bisa ajukan sejumlah penelitian yang sekiranya mirip dengan inquiry, tapi memiliki karakteristik yang kurang cocok dengan pembelajaran inquiry. Nah, sehingga nanti di bagian selanjutnya, di paragraf kemudian misalnya, Ibu Bapak memilih metode inquiry tersebut. Nah, jadi nanti di bagian akhirnya Ibu Bapak bisa Ibu Bapak simpulkan bahwa nanti yang dipilih itu adalah metode inquiry. Nah, jadi yang pertamanya itu bagian latar belakangnya, lalu ada perumusan masalah, ada tujuan. Nah, di sini setelah tujuan, saya harapkan Ibu Bapak dapat sampaikan alternatif solusinya. Ini bisa banyak ya, misalnya dari permasalahan yang didapat, katakanlah menggunakan metode yang berbeda, menggunakan model pembelajaran yang inovatif, misal seperti itu. Lalu bisa juga menggunakan media ajar untuk materi-materi yang sifatnya konkret ya, belum yang masuk ke tahap abstrak dan lainnya, seperti itu. Nah, lalu nanti di bagian akhirnya, Ibu Bapak sudah mencantumkan beberapa solusi ini. Nanti Ibu Bapak misal pilih yang paling mungkin, misalnya memilih model ajar. Nah, biasanya saya sarankan di bagian akhir atau paragraf terakhir di pendahuluan itu, berdasarkan misalnya data di atas dipilihlah penelitian. Nah, penelitian judulnya baru Ibu Bapak sampaikan.
sesuai misalnya sama persis dengan judul itu tidak masalah. Yang pasti ini merepresentasikan simpulan dari hasil pemikiran Ibu Bapak mengenai latar belakang, perumusan masalah hingga tujuan dan juga beberapa solusi yang mungkin diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ya sebelum saya lanjut, saya coba ingatkan kembali untuk Ibu Bapak, kalau penjelasan saya terlalu cepat atau ada beberapa hal yang ambigu, rancu atau tidak dipahami, silahkan potong aja ya Ibu Bapak, gak usah sungkan. Nah, kemudian untuk bagian metodenya, ini kita gunakan metode. Kebanyakan dari kita gunakan metode karena data utama artikel ilmiah kita bersumber dari hasil penelitian. Kita ambilnya dari PKP ya. Nah, lalu ini kita sebutkan pendekatannya, metodenya, teknik, dan prosedurnya. Jadi prosedurnya itu kita cantumkan di bagian metode, bukan di bagian hasil pembahasan. Nah, misalnya Ibu Bapak menggunakan metodenya PTK. Jadi PTK itu apa, Ibu Bapak bisa jelaskan. Kemudian nanti PTK ini misalnya definisinya apa. Ini menurut siapa? Biasanya Ari Kunto ya, Ari Kunto dan kawan-kawan. Nah, kemudian tekniknya apa saja, lalu ada prosedurnya. Nah, untuk prosedur saya rasa ini Ibu Bapak bisa buat singkat, bagian pentingnya saja. Misalnya ada tahapan perencanaan, singkatnya ya, ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap evaluasi. Secara garis besar seperti ini. Nanti ada pun untuk pelengkapnya bisa Ibu Bapak sesuaikan saja. Nah, pada tahap perencanaan misalnya apa saja yang disiapkan, pelaksanaan apa saja yang dikerjakan, evaluasi tahap kegiatan apa saja yang dikerjakan. Kemudian nanti ini bisa Ibu Bapak buat dalam skema atau dalam grafiknya juga. Misalnya Ibu Bapak buat bagan untuk menambah visual atau tampilan yang lebih menarik di bagian metodenya seperti itu. Nah, lalu bagian hasilnya ini adalah uraian yang membahas katakanlah uraian pada bagian hasil dan pembahasan dibuat subjudul yang bersumber dari tujuan, permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang tercantum dalam bagian pendahuluan. Pada setiap subjudul diuraikan hasil dan sekaligus pembahasannya. Nah, kalau saya secara garis besarnya, misalnya Ibu Bapak mau menyampaikan hasilnya. Hasilnya misalnya pada pas siklus didapatkan hasil seperti apa. Bisa Ibu Bapak cantumkan dalam tabel, ataupun misalnya dalam grafik ya, atau diagram garis, itu bebas disesuaikan saja. Misalnya pada siklus 1, pada siklus 2 sama aja. Nanti ada bagian pembahasannya. Pembahasan. Nah, pembahasannya kita bahas lagi di bagian prasiklus apa yang terjadi, kemudian penyebabnya apa, lalu yang Ibu Bapak kerjakan seperti apa, dampaknya seperti apa. Begitupun untuk siklus 1 dan siklus 2. Atau Ibu Bapak bisa buat secara utuh hasil pembahasan, misalnya pada prasiklus Ibu Bapak sampaikan tabelnya. Nah, ini ada datanya, lalu Ibu Bapak bahas di sini. Hal tersebut terjadi misalnya karena pembelajaran yang katakanlah model pembelajaran yang sama dilakukan terus-menerus sehingga siswa-siswinya merasa bosan, lalu lain-lainnya seperti itu. Kemudian lanjut ke siklus 1, ada data, kemudian ada pembahasannya juga. Ini disesuaikan saja dengan style Ibu Bapak lebih cocok yang mana. Dua-duanya pun saya rasa sah-sah saja seperti itu. Nah, meskipun di bagian ini ada keterangannya ya, dalam uraian judul di bagian ini dipisahkan menjadi 2 subjudul, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kalaupun Ibu Bapak mau membagi hasil dan pembahasan boleh, dibuat langsung satu bagian utuh boleh juga. Nah, intinya nanti ketika pada pelaksanaannya, ketika Ibu Bapak mengumpulkan tugas 3, nah ini akan kita bahas bersama, akan kita diskusikan. Nanti saya juga cek di beberapa bagian bahasan dan pembahasannya, apakah yang Ibu Bapak sampaikan itu bertolak dari tujuan, pertanyaan atau permasalahannya, atau memang sudah sesuai. Nah, lalu di sini Ibu Bapak diharapkan dapat menjabarkan pemikiran, temuan, analisis, dan penafsirannya. Dari apa yang Ibu Bapak dapatkan, dampaknya seperti apa. Kemudian setelah Ibu Bapak lakukan analisis terhadap data tersebut, nanti Ibu Bapak bisa menyimpulkan atau menafsirkan apa yang didapat, seperti itu.
Nah, lalu untuk data yang didapat, nah ini sempat saya sampaikan di beberapa web sebelumnya. Ketika Ibu Bapak katakanlah menggunakan model pembelajaran A, ternyata hasil yang didapat itu ada perubahan yang signifikan. Nah, Ibu Bapak bisa juga memuat data temuan yang dibagi dalam beberapa subtulisan. Oke. Maksudnya ini, Ibu Bapak bisa juga merujuk salah satu referensi yang misalnya telah Ibu Bapak gunakan di bagian pendahuluan. Katakanlah di bagian pendahuluan tadi Ibu Bapak memilih metode inquiry karena berdasarkan misalnya karena Amali katakanlah 2023 menyatakan bahwa metode ini yang paling cocok. Nah, kemudian di bagian hasil ketika Ibu Bapak mendapatkan datanya ternyata sesuai dengan penelitiannya Amali, maka nanti di bagian pembahasan Ibu Bapak bisa mengutip pernyataan Amali ini. Katakanlah data yang Ibu Bapak dapatkan itu memiliki simpulan atau tren atau misalnya kondisi yang sama atau mirip dengan penelitiannya Amali seperti itu. Jadi di bagian pembahasan pun bisa mengutip referensi. Nah, lalu data-data yang Ibu Bapak dapatkan bisa juga disajikan dalam bentuk ilustrasi, bisa dalam tabel atau gambar. Saya sarankan baiknya minimalnya ada satu tabel, juga ada satu gambar, sehingga bagi para pembaca itu bisa lebih menarik perhatian, bisa lebih mudah dipahami dibanding hanya dengan tulisan atau teks dari awal sampai ke bagian akhir. Nah, tabel dan gambarnya ini ditulis dan dirujuk dalam teks yang bersangkutan. Misalnya Ibu Bapak membuat tabel simpulan ya dari setiap siklusnya. Katakanlah ini tabel 1 perolehan hasil belajar. Nah, nanti di bagian narasinya Ibu Bapak kutip juga atau Ibu Bapak rujuk. Misalnya berdasarkan tabel 1 di atas, data yang dapat adalah bla 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 seperti itu. Nah, kemudian untuk Ibu Bapak misalnya menyampaikan gambar berupa diagram atau grafik. Katakanlah misal diagram lingkaran seperti ini hasilnya. Nah, yang tuntas, tidak tuntas per siklusnya. Gambar 1 hasil belajar. Nah, seperti itu. Nanti ini Ibu Bapak rujuk juga. Nah, kemudian datanya ini Ibu Bapak buat salah satu saja, jadi tidak perlu diduplikasi dalam bentuk gambar atau sebaliknya. Kalau sudah ada tabel yang membahas data rinciannya, misalnya tabel ini membahas data rincian mulai dari siklus 1, 2, dan prasiklusnya, nanti tidak perlu Ibu Bapak sampaikan dalam bentuk tabel, jadi dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, jadi saya sarankan untuk tabelnya ini bisa Ibu Bapak buat dalam data secara ringkasnya, lalu nanti rinciannya Ibu Bapak bisa sampaikan dalam bentuk gambar, ataupun sebaliknya itu saya serahkan kepada Ibu Bapak. Yang penting datanya itu tidak diduplikasi atau tidak double. Nah, kemudian bagian pembahasannya, ini ada analisis, ada interpretasi atau penjelasan dari data yang Ibu Bapak dapat. Ada penafsirannya, ada argumentasi yang dikemukakan, misalnya setelah saya memilih metode yang dilaksanakan pada PTK-nya, oke, ternyata hal tersebut memang menunjukkan hasil peningkatan perolehan hasil belajar siswa yang signifikan. Maka argumentasi Ibu Bapak ini bisa dikemukakan dalam bagian penjelasannya. Dan lebih baiknya lagi, Ibu Bapak menggunakan referensi pendukung agar argumentasi tersebut memiliki kekuatan ya, tidak hanya sekedar pendapat atau tidak hanya sekedar menurut Ibu Bapak pribadi seperti itu. Nah, bisa juga argumentasinya ini dikemukakan untuk menunjukkan persamaan, membahas perbedaan atau penyebab timbulnya perbedaan, dikaitkan dengan teori dan temuan-temuan sebelumnya yang relevan. Jadi, pada saat pembahasan, ketika Ibu Bapak menyampaikan argumentasinya, itu Ibu Bapak bisa juga bandingkan dengan referensi yang Ibu Bapak yang Ibu Bapak angkat, yang Ibu Bapak pilih di bagian pendahuluan, seperti itu. Nah, lalu ini masalah pengetikan atau pengemasannya dikemas dengan baik, mulai dari pendapat sendiri di awal paragraf diikuti oleh
dukungan pustaka sumber rujukan. Nah, jadi bukan berarti saya melarang ibu bapak menggunakan pendapat pribadi, silahkan gunakan, tapi di bagian setelahnya itu dimaksimalkan, diusahakan, atau dalam kasarnya itu harus merujuk pada suatu referensinya. Lebih baik lagi ketika misalnya ibu bapak tunjukkan data referensinya, lalu ibu bapak sampaikan pendapatnya, itu juga bisa seperti itu. Nah, pembahasannya diberi implikasi penerapan temuan dan segi-segi lain yang perlu diteliti. Ini sifatnya opsional ya, jadi tidak harus. Nah, jika artikel bukan merupakan hasil penelitian, ini kita skip saja karena mayoritas kita bersumber dari PTK atau dari penelitian. Nah, bagian simpulan dan saran. Nah, intinya yang penting adalah jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas dalam bagian sebelumnya. Jangan tiba-tiba Ibu Bapak menyampaikan kesimpulan yang mana mungkin data yang didapatnya itu berbeda atau tidak ada pada bagian pembahasan atau di bagian hasil. Kemudian jangan juga menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau bahkan dari data yang tidak ada sama sekali. Misalnya di bagian hasil pembahasan Ibu Bapak mengerjakan sampai ke siklus 2, tapi di bagian simpulannya Ibu Bapak menyampaikan bahwa ternyata siklus ketiga menunjukkan hasil perubahan yang signifikan. Itu jelas-jelas tidak diperbolehkan ya, karena datanya memang tidak ada. Nah, lalu untuk daftar pustakanya, saya rasa ini sudah cukup jelas, minimalnya 10 referensi, 5 artikel, dan 5 buku. Untuk artikelnya diusahakan 5 tahun terakhir, istilahnya ada pemutakhiran lah. Kemudian, nah ini yang saya soroti, hanya memuat pustaka yang benar-benar dirujuk dan digunakan dalam artikel yang ditulis. Karena beberapa memang, ini bukan berarti saya melarang ya, tapi trennya seperti itu. Ketika Ibu Bapak mengambil data dari PTK, di laporan PTK itu tentu ada daftar pustakanya juga. Nah, itu Ibu Bapak kopas ke Karel. Nah, sehingga nanti beberapa bagian yang dihapus, Ibu Bapak lupa menghapus sumber referensi atau di daftar pustakanya. Sehingga ya yang dikatakanlah yang ada di artikelnya itu hanya 10 kutipan, sementara di daftar pustakanya bisa 15 atau bahkan lebih. Nah, itu saya minta ketelitian dari Ibu Bapak semua agar hal ini tidak terjadi. Mudah-mudahan nanti kita coba saling koreksi bersama. Nah, kemudian penulisan daftar pustakanya kita buat alfabetis dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan lebih lanjut di bagian daftar pustaka dan kutipan. Saya rasa untuk daftar pustaka dan kutipan kita sudah bahas di web kedua, jadi detailnya ya bisa Ibu Bapak cek lagi di panduannya atau bisa cek ulang ke web kedua kita kemarin. Nah, kemudian untuk penulisannya, ini kita sepakati aja daftar pustaka ini di halaman berbeda. Jadi katakanlah simpulan itu di halaman 10 misal, maka nanti meskipun simpulannya itu hanya satu baris di halaman 10, daftar pustakanya kita mulai di halaman 11. Seperti itu. Ini dimuat di halaman berbeda, berbeda. Oke. Nah, terus untuk fontnya masih TNR, ukurannya 12, spasinya 1,5. Kita pakai spasinya 1,5. Lalu penulisannya seperti ini ya. Nah, kalau tadi paragraf biasanya menjorok ke kanan, ini baris kedua dan ketiganya, dan seterusnya itu yang menjorok ke kanan. Kita buat format rata samakan seperti ini semuanya. Nah, itu yang ingin saya soroti dulu tentang format karya ilmiahnya. Jadi nanti untuk Ibu Bapak, silahkan sebelum mengumpulkan di tugas 3, silahkan sesuaikan dulu formatnya. Nah, nanti kalau misal sudah dirasa sudah sesuai, silakan Ibu Bapak upload ke tugas 3 di e-learning-nya. Pastikan juga tugas 1-2-nya sudah selesai ya, karena itu akses untuk mengumpulkan tugas ketiga. Nah, lalu nanti saya coba cek di e-learning-nya, lalu nanti saya beri komentar juga bagian mana yang sekiranya perlu diperbaiki. Nah, oke. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu dari Ibu Bapak. Oke, jika tidak ada, kita coba cek dulu beberapa tugas 3 yang sudah dikumpulkan ya.
Pekan lalu kita sudah mengoreksi bersama beberapa tugas yang sudah dikumpulkan Ibu Bapak. Nah, yang masih dalam tahap pengerjaan atau masih dalam tahap revisi, silahkan manfaatkan waktunya sebaik mungkin, karena ya kita coba sepakati ulang ya Ibu Bapak, untuk penyelesaian karil ini, khususnya di tugas 4 nanti, berdasarkan ketentuan yang ada di e-learning, itu batasnya di hari Senin atau Senin atau Ahad ya, Senin atau Minggu ini, tanggal 23 atau 24 Juni yang akan datang. Nah, tapi biasanya seminggu terakhir itu cukup banyak mahasiswa yang mengupload tugas 4-nya. Jadi seringkali kita terkendala server yang down, kemudian upload-nya itu kadang sering error, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil cek plagiasinya normalnya itu kisaran 5-10 menit, nanti langsung muncul. Nah, ketika servernya penuh, maka nanti beberapa kasus sering terjadi. Proses pengecekan plagiasi itu bisa sampai sehari 1 kali 24 jam, atau bahkan beberapa kondisi atau beberapa kasus sering terjadi 2 atau 3 hari itu tidak muncul juga. Sehingga saya ini menyarankan di tanggal 15 Juni, kurang lebih 3 pekan yang dari sekarang ya, 3 minggu dari sekarang, mudah-mudahan karil Ibu Bapak semua sudah tuntas di tugas keempat, tidak ada revisi lagi. Kemudian nanti di bagian akhir Ibu Bapak sudah bisa mengupload tugas atau sudah bisa mengupload lembar bebas plagiasinya, yang menandakan bahwa karil Ibu Bapak semuanya sudah selesai, sudah tidak perlu menghiraukannya lagi. Jadi nanti di tanggal katakanlah 17-18 kan kita ada hari raya Lebaran Idul Adha, mudah-mudahan semuanya sudah selesai sehingga pas Lebaran nanti Ibu Bapak tidak perlu memikirkan karilnya. Dan kemudian memang untuk tanggal-tanggal ini saya rasa Ibu Bapak mulai sibuk dengan pembagian raport ya. Nah, saya sarankan juga di pekan depan dan pekan selanjutnya di awal bulan ya kita coba maksimalkan pembuatan karya ilmiah ini. Nah, kemudian saya ingin ingatkan juga untuk Bapak Ibu, harap sabar, harap tegar, dan tetap berusaha, karena memang untuk karya ilmiah ini jarang, saya sampaikan ya, jarang mahasiswa yang tidak melakukan revisi, atau bahkan revisinya hanya sekali 2 kali, itu sangat jarang. Kalaupun ada, saya hanya selama saya menjadi tutor di UT kurang lebih 3 semester lalu itu hanya ada 1 atau 2 mahasiswa, dan itu pun memang dari segi struktur, format, dan penulisannya itu sudah sesuai. Nah, adapun untuk Ibu Bapak mahasiswa yang lainnya itu rata-rata bisa sampai 4 kali, 5 kali, bahkan lebih melakukan revisi. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah yang pertama, Ibu Bapak silahkan kerjakan tugas-tugasnya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 yang akan datang. Nah, karena memang itu adalah tuntutan dari sistem, dari e-learning-nya. Saya harapkan Ibu Bapak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian untuk tugas 1, ya bisa dicek kembali, Ibu Bapak diminta untuk mencari referensi. Tugas 2-nya membuat kutipan dan daftar pustaka. Itu silahkan disesuaikan saja, yang penting Ibu Bapak mengumpulkan. Tidak harus, ibaratnya tidak harus perfect, tidak harus sesuai dengan apa yang diminta. Yang penting Ibu Bapak bisa segera mengumpulkan. Tugas 3, membuat draft karya ilmiahnya. Nah, yang nanti akan kita bahas, beberapa draft karya ilmiah yang akan kita bahas setelah ini. Nah, di tugas 3 ini, saya akan cek format, struktur, dan mungkin sebagian dari bahasa, lalu kutipan, dan daftar pustaka. Garis besarnya saya cek 4 kriteria ini. Kalau keempatnya sudah sesuai, itu biasanya saya beri akses Ibu Bapak untuk melanjutkan ke tugas keempat. Nah, jadi selama keempat aspek ini belum sesuai, ya kita lakukan revisi.
ya mau nggak mau kita revisi. Bahkan di semester lalu ada mahasiswa yang melakukan revisi bisa 8 sampai 10 kali revisi. Dan itu ya memang semuanya ini harus sesuai. Nah, kemudian setelah itu nanti Ibu Bapak upload ke aktivitas belajar 8 di tugas 3. Nanti saya beri penilaian, misalnya sesuai, lanjut ke tugas 4. Nah, di tugas 4 ini Ibu Bapak upload tugas 3 yang sudah saya ACC tadi, yang sudah saya beri izin untuk ke tugas keempat. Karena kan tugas 3 yang terakhir ini yang sudah final, artinya formatnya sudah sesuai, strukturnya sesuai, bahasanya dan kutipan dafusnya itu sudah sesuai semua. Nah, di tugas keempat baru kita cek tingkat plagiasinya. Nah, ini mungkin beberapa Ibu Bapak sering mempertanyakan ya, atau jadi penasaran juga. Setelah saya ACC tugas ketiga, apakah tidak ada revisi lagi? Nah, jawabannya belum tentu ya Ibu Bapak. Kalau ternyata setelah Ibu Bapak upload ke tugas keempat, tingkat plagiasinya itu masih lebih dari 30%, maka perlu revisi ulang. Tapi revisinya bukan dari 4 aspek ini. Ibu Bapak hanya perlu melakukan parafrase. Nah, untuk parafrasenya, ini bisa Ibu Bapak lakukan secara manual, bisa cek di web kedua, kita sedikit melakukan parafrase, atau kutipan tidak langsung ya. Atau mungkin Ibu Bapak bisa pakai aplikasi. Aplikasinya ada beberapa aplikasi atau web online untuk melakukan parafrase. Ibu Bapak bisa cek secara mandiri, bisa menggunakan, ya ini agak sedikit kurang disarankan, tapi kalau misal tidak ada pilihan lain, silahkan dicoba. Nah, tapi nanti setelah menggunakan aplikasi ini, Ibu Bapak cek kembali apakah hasil parafrasenya itu sesuai, intinya apa ya, inti masalahnya itu sesuai dengan yang disampaikan atau ada perubahan, itu perlu dicek kembali. Bukan berarti hasil parafrase ini mutlak atau Ibu Bapak ambil mentah-mentah ya, perlu Ibu Bapak cek ulang. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti setelah misalnya tugas 4 ini memang secara administratif atau secara sistem dibatasi hanya 3 kali upload. Nah, untuk teknisnya nanti kita coba simulasikan pengumpulan tugas 4 seperti apa. Nah, lalu secara sistem ini dibatasi 3 kali upload. Jadi saya sarankan ketika pertama kali upload, jatahnya kan ada 3 kali. Ketika pertama kali Bu Bapak cek plagiasinya. Nah, lalu nanti muncul hasilnya. Katakanlah tingkat plagiasinya cukup tinggi ya, misal 45%. Nah, nanti Ibu Bapak bisa kabari saya, kita coba istilahnya mulai bimbingan untuk parafrase atau penurunan tingkat plagiasinya. Misalnya kita lakukan parafrase baik secara manual atau menggunakan aplikasi, salah satunya ini. Nah, terus saya ingatkan juga untuk Ibu Bapak, di beberapa platform digital atau mungkin di beberapa marketplace, saya rasa Ibu Bapak sudah tidak asing ya dengan yang namanya marketplace, itu ada jasa penurun plagiasi. Nah, saya sarankan ini jangan dicoba sekalipun, karena beberapa mahasiswa di semester-semester sebelumnya menggunakan jasa ini dan ya istilahnya itu sia-sia. Karena nanti secara sistem didapatkan bahwa menggunakan jasa ini ada kecurangan yang ditemukan seperti itu. Dan kita ibaratnya apa ya, secara etika kepenulisan, saya tidak bisa meluruskan kecurangan dan hal-hal tidak baik yang ada dalam artikel yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi sebisa mungkin kita buat secara sejujur dan seobjektif mungkin seperti itu. Nah, kembali ke sini, pertama pada upload pertama kali Ibu Bapak cek tingkat plagiasinya, lalu kita ubah kontennya atau bagian isinya sebanyak mungkin kita ubah yang terkena atau yang terindikasi plagiatnya. Lalu nanti di kedua kalinya kita coba cek lagi. Kalau ternyata tingkat plagiasinya katakanlah sudah di angka 15 sampai 29%,
Nah, ini bisa sudah saya anggap lulus. Jadi tidak perlu Ibu Bapak melakukan revisi lagi. Tapi kalau masih di atas 30 khususnya, itu mau nggak mau kita lakukan revisi lagi. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalnya sudah 2 kali ternyata saya masih di atas 30%. Nah, artinya saya hanya punya sekali kesempatan terakhir untuk upload tugas keempat. Nah, teknisnya seperti apa? Nanti silakan Ibu Bapak diskusikan. Maksudnya silakan Ibu Bapak japri ya. Nanti kita bisa diskusikan strateginya seperti apa. Nah, yang pasti di sistemnya atau di e-learningnya itu hanya dibatasi 3 kali upload untuk tugas keempatnya. Dan ini memang difokuskan untuk cek plagiasinya. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Kalau tidak ada, kita coba simulasi upload tugas keempat. Bapak mohon izin mau bertanya. Ya, silakan Pak. Yang pertama barusan teknis penulisan penulis itu 11 ya Pak, itunya nomornya. Nomor hurufnya. Untuk di bagian identitasnya Pak. Ya, identitas penulis. Ya, 11 poin Pak. 11, nama itunya juga, instansinya 11 ya Pak ya? Ya, semuanya 11 Pak. Nah, kemudian ini Pak, tadi di dalam pembahasan, di akhir, itu diusahakan ada referensi penelitian sebelumnya. Seperti itu Pak barusan tuh? Kalau baiknya seperti itu Pak. Jadi misalnya data yang Bapak dapatkan, itu sudah Bapak simpulkan ternyata sesuai dengan penelitian sebelumnya yang Bapak kutip di bagian pendahuluan misal. Itu baiknya seperti itu. Kalaupun tidak, nggak apa-apa Pak. Oh iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dari Bapak Ibu lain barangkali ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut simulasi apa tugas keempat. Pak. Ya, silakan Bu. Boleh dikirim nggak contoh laporan yang Kak tadi Pak? Di apa namanya? Di e-learning atau di grup Pak? Contoh Yang aja. mana Bu? Contoh yang Karil yang Bapak share tadi. Sama ini materinya Pak. Bisa nggak Pak? Ya Bu. Ya, siap Bu. Jadi untuk materinya ini, untuk materi yang ini, yang sedang saya tampilkan, bisa Ibu Bapak cek di e-learning, di aktivitas belajar 1. Di sana ada panduan MKWI. Nah, kalaupun Ibu Bapak tidak cek di e-learning, Ibu Bapak bisa cek deskripsi grup WhatsApp kita, Karya 575, di sana ada link Google Drive-nya. Nah, di sana juga cukup ini ya, sudah saya cantumkan ini di grup ini. Grup e-learning. Di grup WhatsApp-nya Ibu, di deskripsi grup. Oh, deskripsi grup. Ya, di sana ada link Google Drive di paling atas, di bagian bawahnya itu link to web-nya, rekaman to web. Di bagian atas itu link WA Google ya Drive. Pak? Ya, grup WhatsApp-nya Bu. Ntar dulu Pak. Mau lihat. Nah, ini sudah, iya. Ini file kecil ya? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Nanti untuk contoh tugas 1, format tugas 1, contoh tugas 2, formatnya, lalu tugas 3 dan 4 itu kita gabung karena memang itu file yang sama. Dan nantinya tugas 3, 4 ini akan kita hadapi berbagai revisi-revisinya. Itu formatnya sudah ada di sini juga. Lalu untuk file Karil, ini termasuk panduan yang tadi kita bahas atau materi yang kita bahas bersama. Iya Pak. Kalau untuk masalah cek Turnitin untuk tugas 4-nya nanti, Bapak bisa cekin ya atau gimana Pak?
Ya Bu, kebetulan untuk tugas 4, nanti Ibu Bapak silahkan buat rampung dulu tugas 3-nya, tidak ada revisi lagi ya dari struktur, format, bahasa, dan referensi daftar pustakanya. Nanti kita Ya. coba Ibu Bapak bisa cek secara mandiri di e-learning. Nah, tapi saya sarankan karena di sistemnya itu hanya dibatasi 3 kali, sebelum Ibu Bapak upload itu bisa kabari saya dulu. Nanti saya berikan arahan baiknya seperti apa, atau saya berikan tipsnya kalau misalnya untuk upload itu baiknya bagian mana dulu yang dikerjakan, seperti itu. Untuk tugas 3-nya Pak ya? Atau tugas 4? Di tugas 4 nanti Bu, karena tugas 4 itu kita cek plagiasinya. Kalau tugas 3 kita hanya membuat ibaratnya bahan yang akan nanti kita pakai di tugas keempat, itu tugas 3. Ya. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, barangkali Ibu Bapak yang lainnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, jika tidak ada, kita coba simulasi ke tugas keempat ya. Atau, nah ini beberapa rincian tugas, ini tugas berapa? Tugas 1, mayoritas sudah mengumpulkan, jadi bagi Ibu Bapak yang belum, silakan ditunggu, yang penting ada datanya, tidak perlu benar-benar sesuai dengan ketentuan, yang penting ada mengumpulkan. Nah ini untuk tugas 2-nya juga sama, jadi untuk Ibu Bapak silakan maksimalkan pengerjaan tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya. Memang tugas 3 yang paling lama ya, tugas 3 dan tugas 4 itu yang paling lama, jadi untuk tugas 1, 2, kalaupun ada bagian yang tidak sesuai, itu saya loloskan agar bisa lanjut ke tugas 3. Nah, untuk tugas 3, oh iya, saya lupa menyampaikan. Ini bagi Ibu Bapak yang mau mengisi kehadiran secara mandiri, bisa cek di e-learning-nya, bisa dibuka. Nanti password-nya ini ya Ibu Bapak. Wait. Oke. Saya coba kirim di ini ya. Password-nya itu 575 web 4 dan semuanya huruf kecil ya. Kita coba ketik di sini. Ya, sebentar. Bagi yang mau melakukan presensi secara mandiri, yang tidak pun nanti saya isikan secara manual ya. Jadi Ibu Bapak nggak perlu repot-repot sebetulnya. Tapi bagi yang mau melakukan secara mandiri silakan. Oke, nah kita lanjut ke bagian tugas keempat. Nah ini saya pakai akun salah satu mahasiswa, punyanya Ibu Desi. Ini tugas 3 dulu ya, kita cek tugas 3 dulu. Nah, tampilannya kurang lebih sama ya Ibu Bapak semuanya. Nah di sini kita klik tugas 3-nya. Nah tujuannya agar dua-duanya, oke, masih loading ya. Nah, oke, ini tugas 3-nya. Nah, tujuannya adalah agar dua-duanya ini sudah hijau. Ada pengajuan dan ada memperoleh nilai. Nah, jadi nanti ketika tugas 3-nya itu sesuai dengan format, maka nanti akan ada istilahnya saya berikan penilaian di bagian yang kanan ini. Lanjut ke tugas 4. Nah, selama prosesnya silakan Ibu Bapak kerjakan semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau ternyata beberapa bagiannya belum sesuai, itu silakan japri ke WhatsApp saya. Kita coba diskusikan. Nanti saya coba berikan beberapa feedback, beberapa bagian yang sekiranya perlu direvisi atau beberapa bagian lainnya dirasa sudah sesuai. Nah, kita coba maksimalkan, kita buat matang tugas 3-nya,
Sehingga nanti di aktivitas belajar 11, kita bisa lanjut ke tugas keempat. Nah, bagian tugas keempat, karya lanjutan. Nah, secara sistem memang dijadwalkannya itu 24 Juni ya, tadi kita bahas jam 23.59. Karena ya itu tadi, biasanya sistemnya penuh, banyak yang akses, jadi saya sedikit menyarankan bahwa di tanggal 15 Juni atau 16 Juni itu sudah Ibu Bapak kumpulkan dan diharapkan memang sudah sesuai ya, maksudnya si plagiasinya sudah di bawah 30%, sehingga nanti sebelum tanggal 24, Ibu Bapak sudah mendapatkan nilai dari tugas 4-nya. Nah, sebelum mengumpulkan tugas 4, ada kolom yang perlu diisi dulu, bagian judul, abstrak, dan kata kunci. Nah, ini bisa Ibu Bapak kopas dari artikel atau tugas 3-nya yang sudah saya ACC untuk lanjut ke tugas 4. Nah, misalnya ada bagian judul. Ya, ini Bu Desi. Nah, misalnya saya ambil dari sini. Nah, untuk bagian ini tinggal kopas-kopas saja ya Ibu Bapak, tapi bisa tolong pastikan bahwa nanti kopasnya itu dari Microsoft Word-nya aja, dari file docx-nya, bukan dari PDF-nya, agar lebih gampang ya, tidak perlu ada edit format dan lain-lainnya. Nah, terus selain judul ada abstraknya juga. Ini bagian abstraknya, silakan Ibu Bapak bisa kopas juga. Saran saya dari Word-nya nanti. Sorry. Hanya bagian abstraknya, kata kuncinya nanti di kolom terpisah. Copy. Nah, biasanya kayak gini ya, kalau saya kopas dari PDF, ada bagian yang perlu kita edit lagi. Nah, jadi saya sarankan langsung copy paste dari file Word-nya aja. Nah, bagian abstrak sudah, terakhir di kata kunci. Nah, ini kata kuncinya, ambil poin apa? Mulai setiap kata kuncinya aja. Oke, setelah itu tinggal kirim. Nah, kirim jawaban. Adapun nanti ketika prosesnya ada perubahan di bagian judul, abstrak atau kata kunci, itu tidak jadi masalah. Saya sempat beberapa semester lalu konfirmasi ke Kaprodi, ke Pak Alvin, yang jadi penilaian utama itu adalah di tugas 4 yang nantinya Ibu Bapak kumpulkan. Jadi meskipun di bagian kolom tadi, bagian kolom ini ya, kolom judul, abstrak, dan kata kunci itu masih menggunakan yang lama, lalu di bagian tugas 4, Ibu Bapak sudah menggunakan abstrak yang baru, ada sedikit perubahan misalnya, atau kata kuncinya ada yang diubah, ditambah atau dihilangkan, itu yang nantinya menjadi penilaian penuh, atau yang dianggap istilahnya, hanya di bagian tugas 4 ini. Tapi bukan berarti kita bisa istilahnya sembarang memasukkan judul, abstrak, dan kata kuncinya ya, karena itu akan terdeteksi oleh sistem juga. Nah, ini ada keterangannya ya, upaya ke-1 dari 3 upaya yang diperbolehkan. Jadi kita coba dulu sekarang yang pertama kalinya, biasanya 5-10 menit itu hasil dari uji plagiasinya akan muncul. Nah, ini waktu tersisanya masih 1 bulan lagi kurang lebih. Nah, ini kriteria penilaiannya. Nanti Ibu Bapak bisa cek ya bagian mana yang akan saya nilai, khususnya di bagian tugas 4-nya. Nah, ini bisa klik kirimkan pengajuan. Nah, ini selalu ditegaskan oleh sistem maksimal 3 kali unggah. Oke, misalnya saya ambil punya Bu Desi tadi.
Karya ilmiah Desi. Nah, ini ya karya ilmiah Desi. Sip. Lalu nanti scroll ke bawah, unggah file ini. Sip. Nah, normalnya ini kalau jaringannya normal dan aman ya, biasanya akan muncul di sini. Ya kurang lebih sama kayak ibu bapak ketika upload juga 1, 2, 3. Kita coba simpan dulu. Nah, ini sudah ada keterangan terkirim dan siap dinilai. Nah, ini statusnya. Oke. Harusnya sih ada tahapan yang mana ibu bapak diminta untuk mensinkronkan dengan Turnitinnya. Oke, kita coba keep dulu. Edit dulu. Ya, normalnya 5-10 menit itu akan muncul hasilnya. Kita coba cek dulu, maksudnya kita coba biarkan dulu. Nanti kalau ternyata belum ada perubahan, ya mungkin ada beberapa tahap yang sedikit terlewat ya. Nanti kita coba cek ulang. Nah, ini kita coba mulai koreksi beberapa karya ilmiah yang sudah dikirimkan Ibu Bapak hari ini ya. Nah, yang pertama karyanya Bu Okta ini tugas 3 ya Ibu. Oke, kalau dari judul ini kita cek jumlah katanya masih belasan. Jadi Ibu bisa beri tambahan, misalnya di SD mana, lalu di daerah mana. Nah, yang selama totalnya itu tidak melebihi 20 kata. Lalu untuk nama penulis, ini kebetulan karena saya berafiliasi ke UT, jadi nanti Ibu bisa ubah ini jadi satu saja, karena sama-sama PGSD FKIP UT. Nah, lalu kalau misal ini dapat dari PTK, maka tutor PTK-nya dicantumkan juga, Bu. Nah, untuk emailnya, oke, pakai email pribadi, nggak masalah. Iya, bagian abstrak. Ini ada bagian pendahuluan. Ada bagian tujuannya. Lalu bagian metode. Oke, bagian hasil. Dan di bagian akhir, kesimpulannya. Oke, lalu ada kata kuncinya hasil belajar, karena di sini yang kita tekankan meningkatkan hasil belajarnya. Oke, ada PKN-nya, ini koma ya. Terus model pembelajaran tipe STAD, model pembelajarannya. Jadi nanti model pembelajaran dan PKN itu bisa ditukar posisinya. Abstraknya untuk saat ini tidak perlu dulu, jadi nanti bisa dihapus. Lalu bagian pendahuluannya, nah nih, saya temui beberapa ya Bapak Ibu yang menggunakan et al. Ini sebetulnya istilah asing untuk mengganti dan kawan-kawan. Kalau penulisnya lebih dari lebih dari 2 orang. Kalau 2 orang kan tinggal ditulis duanya. Misalnya ini Dwi Agus Setiawan dan Nur Kumala. Ini harusnya Setiawan dan Kumala kalau 2 orang. Kalau lebih dari 2, biasanya kan ada katakanlah A, B,
C. Nah, ini kita sebut A dan kawan-kawan atau A et al. Nah, et al ini karena dia dari bahasa asing, maka kita tulisnya dalam bentuk italik atau miring. Nah, selain itu, et al ini kita pakai ketika artikelnya dalam bahasa asing atau misalnya kebanyakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi ketika referensi yang kita pakai itu menggunakan bahasa Inggris, meskipun memang penulisnya itu orang Indonesia, jurnalnya pun jurnal yang dikelola oleh salah satu universitas atau lembaga di Indonesia, kalau memang semuanya dalam bahasa Inggris, baru kita pakai et al. Tapi kalau ternyata jurnalnya itu, artikelnya itu dibuat dalam bahasa Indonesia, kita gunakan dan kawan-kawan. Nah, ini sekaligus pengingat atau info untuk ibu bapak yang lainnya. Nah, oke. Ini mengenai model pembelajaran. Ini kondisi yang didapat di lapangan. Nah, ini sudah bagus ya Bu. Saya menghimbau ke ibu bapak semua, di setiap paragraf itu usahakan minimal ada satu referensi yang dikutip. Jadi satu paragrafnya itu tidak hanya argumen atau pernyataan ibu bapak saja. Sebetulnya tidak jadi masalah ketika ibu bapak bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi karena ini sifatnya tulisan, ibu bapak tidak bisa menyampaikan buktinya secara langsung. Jadi saya sarankan pernyataan atau argumen atau juga pendapat yang ibu bapak sampaikan itu didukung oleh referensi, sehingga hal tersebut mempunyai kekuatan, ibaratnya secara akademik itu valid, sehingga ibu bapak tidak perlu membuktikannya karena ada referensi yang sudah membuktikan hal itu terlebih dahulu, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, ini cukup saya soroti. Misalnya beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model START mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai salah satu referensi yang mendukung atau juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat menjawab permasalahan atau tujuan yang ibu bapak ajukan. Nah, ya baiknya setiap informasi atau setiap referensi yang ibu bapak pakai itu mendasari atau mendukung informasi apa saja yang ibu bapak sampaikan. Katakanlah ibu bapak memberikan solusinya metode discovery learning atau misalnya menggunakan metode diskusi. Nah, itu sangat-sangat disarankan ibu bapak menggunakan penelitian terdahulu yang menggunakan metode atau model pembelajaran itu dan mendapatkan hasil yang memuaskan, katakanlah seperti itu. Nah, oke, seperti ini. Misal ini rincian mengenai metode yang dipilih, sehingga nanti di bagian akhir ibu bapak bisa mengerucutkan dari metode-metode yang ada, yang disarankan, diambil satu yang paling sesuai. Sehingga nanti di bagian akhir, nah ini ya, berdasarkan latar belakang masa di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, nah ini judulnya dibuat sama persis dengan judul yang atas, itu boleh seperti itu. Nah, lalu metodenya ini fokus ke PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, ini ada tahapannya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan observasi, lalu refleksi dan referensinya. Nah, diharapkan karena ibu bapak menggunakan PTK, saya rasa PTK itu sudah umum ya, sudah template. Ibaratnya kita bisa tahu metode PTK ini dari buku tertentu. Nah, maka nanti tahapannya itu atau mungkin definisi dari PTK-nya bisa ibu bapak kutip dari referensi. Misalnya yang Bu Okta ini dia dari Usman dan kawan-kawan atau Usman et al. Tahun 2019. Kebanyakan misalnya ini didapat dari buku atau modul BMP tentang PTK atau PKP, itu boleh saja cantumkan. Lumayan ya nambah satu referensi dari bukunya seperti itu. Oke, nah di sini biasa dicantumkan juga subjek penelitiannya, kemudian tempat pelaksanaan, waktu penelitiannya juga. Nah, di bagian metode ini, nah itu tadi saya sarankan ada skema atau diagram proses pelaksanaan penelitiannya. Karena ini kan prosesnya siklikal ya, ada prasiklus, siklus 1, siklus 2. Jadi nanti pada misalnya prasiklus dikerjakan apa saja,
Jika itu memang sudah sesuai, lanjut ke siklus 1. Siklus 1, jika memang ada yang perlu diulang, nanti kan prosesnya itu dikerjakan kembali. Tapi ketika sudah sesuai, lanjut ke siklus 2, seperti itu. Nah, kalaupun Ibu Bapak ingin menyampaikan instrumen penilaiannya atau asesmennya, itu bisa juga dicantumkan di bagian akhir menjelang hasil dan pembahasan. Jadi di bagian ini katakanlah instrumen yang dipakai itu misalnya menggunakan tes, menggunakan wawancara, atau menggunakan angket seperti itu. Nah, kemudian untuk perolehan, misalnya untuk perolehan nilai atau persentase keberhasilannya atau ketuntasannya, biasanya ada rumusnya. Itu bisa juga dicantumkan. Dan rumusnya ini biasanya diambil dari referensi tertentu juga. Nah, bagian hasil pembahasan, ini kita buat 2 subjudul bagian hasilnya. Oke, prasiklus, siklus 1. Nah, ini ada tabelnya juga. Oke. Tabelnya, siklus ya. Lalu lanjut ke siklus 2. Nah, ini hal-hal seperti sedikitnya tentang penulisan, misalnya, nah ini, ada di kalimat yang ini, wait. Nah, kelompok, titik, untuk, nah ini kan harusnya ada spasi dulu. Biasanya hal-hal seperti ini yang saya soroti. Nah, lalu seperti penulisan ini ya, 4 kali 35 menit. Biasanya ini tidak pakai spasi, jadi langsung 4 kali 35 menit, ya di bagian ininya baru ada spasi. Nah, terus beberapa typo pun itu sering saya soroti juga ya. Jadi nanti untuk Ibu Bapak yang belum merevisi, yang belum saya koreksi atau belum saya beri feedback, ya ditunggu aja. Nanti ada beberapa formatnya. Oke, judul tabel. Iya. Nah, seperti ini ya. Harusnya setelah titik itu ada spasi dulu. Nah, lalu misalnya penulisan persentase. Ini setelah angka itu kita langsung diikuti simbol atau tanda persennya, tidak diikuti spasi dulu. Jadi angka misalnya 42,31%, ini tanpa spasi. Nah, karena beberapa memang ada penulisan yang diberi spasi dulu. Ya, hal-hal terkait kepenulisan nantinya kita coba maksimalkan di tugas 3 sebelum lanjut ke tugas 4. Nah, ini bagian pembahasannya. Oke. Nah, lalu untuk istilahnya apa ya? Tata bahasa, misalnya bahasa baku, kalimat atau kata baku itu kita coba soroti juga, karena memang ya ini maksudnya artikel ilmiah, jadi mau nggak mau kita harus berfokus pada penulisan yang baku tadi. Misalnya ini ya, berdasarkan di atas ini kan D-nya itu sebagai petunjuk tempat ya, di atasnya ini ke atas. Jadi ini harusnya dibuat spasi di spasi atas, kecuali untuk proses. Misalnya, nah ini disebabkan itu awal katanya kan sebab ditambah imbuhan di kan, seperti itu. Jadi nanti kita seragamkan kepenulisan yang mana posisi di sebagai preposisi atau penunjuk tempat, yang mana di sebagai imbuhan, dan itu kata setelahnya pun bisa kita bedakan ya. Ketika di itu sebagai preposisi biasanya diikuti oleh kata benda, misalnya atas bawah itu tergolong kata benda, atau secara statusnya atau posisinya atau tingkatannya itu sebagai nomina. Tapi kalau diikuti oleh kata kerja, berarti itu masuknya di sebagai imbuhan. Biasanya sebagai kalimat pasif ya, dikerjakan, dilaksanakan, dilihat, dan seterusnya. Oke, untuk pembahasannya, ya untuk isinya nanti kita cek secara detail, bagian kesimpulan. Oke, ini sudah ada datanya, data ketuntasannya, lalu hasil akhir ya. Ini rata-ratanya, lalu ada sarannya juga. Nah,
ini bagian daftar pustaka sudah di halaman yang berbeda. Nah, paling nanti bagian penulisannya aja. Ini kita buat spasinya 1,5. Kalau untuk formatnya ini sudah sesuai ya, ya, baris pertama itu mulai dari kiri, baris kedua dan seterusnya itu mulai menjorok ke kanan. Nah, ada doi-nya. Kalau ibu bapak pakai referensi yang sudah ada doi-nya, silakan cantumkan juga. Tapi kalau belum ada, nggak perlu. Nah, ini ya salah satunya. Penulisan judulnya itu tidak perlu semua kapital, tapi dibuat sama dengan yang atas misalnya. Nah, lalu untuk bagian judul jurnalnya, jadi di jurnal itu ada dua bagian. Ini artikelnya, yang ibu bapak kutip itu artikelnya, sama dengan artikel ilmiah atau karya ilmiah yang nanti ibu bapak kutip. Lalu ada jurnalnya. Jurnalnya itu adalah judul kumpulan dari artikel yang dipublikasikan di tempat yang sama, pada periode yang sama juga. Ini judul jurnalnya, seperti itu. Nah, cuman kadang beberapa dosen atau beberapa mahasiswa itu sering menyalahartikan bahwa artikel yang mereka kutip itu sebagai jurnal, padahal jurnal itu kumpulan dari artikel-artikelnya. Jadi harap maklum kalau misalnya saya atau beberapa teman-teman mahasiswa lain atau dosen yang lain meminta referensi dari jurnal. Maksudnya jurnal itu adalah artikel yang termuat dari jurnal atau termuat di dalam jurnal, seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, jadi untuk daftar pustakanya ini, nah ini tinggal dicek posisinya ya Bu, ini tinggal nama belakangnya, jadi nanti disesuaikan posisinya dari Setiawan dulu, Setiawan dan Kumala. Dan untuk nama depan tidak perlu dibuat lengkap, cukup inisialnya aja. Seperti ini ya, Edianto E. Tidak, E-nya ini saya kurang tahu nama depannya apa. Atau misalnya ini Ernati E, ini E-nya cukup disingkat aja. Jadi untuk yang ini, katakanlah di Agus tadi cukup Setiawan, D titik A, seperti itu. Oke, ini udah dalam bahasa Inggris, jadi tadi penggunaan et al sudah tepat ya, plenty et al sudah sesuai. Nah, tinggal nanti body dissatisfaction dan perilaku diet pada remaja perempuan. Nah, ini karena istilahnya bahasa Inggris, tapi saya rasa ini bagian isi dari artikelnya dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti Safitri dan kawan-kawan, seperti itu ya. Nah, intinya kalau jurnalnya itu, artikelnya itu dalam bahasa Inggris, maka kita pakai et al. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakainya dan kawan-kawan. Jadi buat saat ini ya ulasannya itu dulu untuk Bu Okta. Nanti detailnya saya komentari di bagian file PDF-nya ini. Barangkali ada pertanyaan dulu Ibu, silakan. Baik, tadi kan Bapak kan bilang untuk judul bukunya itu harus hanya di depan aja Pak huruf kapitalnya. Tadi saya belum sempat edit, sudah saya unggah. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ini kan ibaratnya pertama kali upload ya Bu. Jadi nanti bisa direvisi terus. Karena kan ya nggak apa-apa lah. Yang namanya kan kita masih tahap belajar. Jadi ya tinggal nanti disesuaikan aja gitu Bu. Barangkali ada pertanyaan lainnya Bu. Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita coba cek dulu. Ini mudah-mudahan sudah ada hasilnya ya. Oh, kita pakainya Drillbit ya. Ini terbilang baru ya Ibu Bapak. Sebelumnya kita untuk similaritas itu pakai Turnitin. Nah, sekarang mungkin dari UT sudah disesuaikan ya. Kita pakainya Drillbit. Jadi kita cek di sini hasil plagiasinya. Nah, ini ada keterangannya dari jurnal publik yang sudah dipublikasi, kemudian dari internet. Dari internet 23,29%, dari jurnal atau publikasi ada 6,71%. Oke.
Nah, untuk quotes atau kutipan langsung, ini memang di-exclude, tapi sebisa mungkin kita cantumkan dalam kutipan tidak langsung aja. Lalu referensinya ini nggak masuk ke perhitungan similaritasnya. Oke. Bahasanya Inggris, internet web. Nah, tingkatnya 30%. Nah, untuk 30% ini silakan saya serahkan ke Ibu Desi, mau diperbaiki atau cukup segitu aja. Kalau dilihat dari ini ya penilaian, sorry. Nah, ini ada keterangan lulus mata kuliah Karil jika nilai karirnya minimal 75 dengan tingkat kesamaan cek plagiasinya itu maksimal 30%. Nah, tadi kan hasil ceknya ini pakai Drillbit ternyata ya, bukan Turnitin. Punya Bu Desi itu sudah 30%. Nah, kalau kasus semester lalu ada mahasiswa di kelas saya yang pas 30% itu dia melakukan parafrase sehingga didapatlah kurang lebih 26 atau 27%. Nah, tapi kalaupun 30%, ini silakan Ibu bisa menafsirkan pernyataannya maksimal 30% ini apakah boleh 30% atau maksimalnya 29%. Jadi saya serahkan ke Ibu, kalau mau revisi silakan perbaiki bagian, nanti kita cek ya bagian yang perlu direvisinya. Kalau sekiranya dirasa cukup, ya berarti cukup 30%. Nanti bisa saya berikan penilaian juga. Nah, ini ada bagian yang terindikasi sumber plagiatnya. Misalnya di sini ya ada 30% dari data internet. Nah, sumbernya dari sini. Ini bisa Ibu Bapak cek, nanti akan mengarahkan ke sumber referensi yang dimaksud. Nah, yang 3% itu dari 30% tadi, sumbernya dari sini, penerapan model pembelajaran children learning in science untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada materi energi dan perubahannya. 3% tadi didapat dari artikel ini. Oke, nah coba kita kembali. Nah, yang lain-lainnya ini masih biasanya di bawah 1%. Dari repositori Raden Intan, kemudian dari Unpas ada juga, dan yang lain-lainnya. Nah, ini ada istilahnya ada angka dan ada warnanya. Nanti di bagian
Nah, di bagian isinya ini menunjukkan yang ada angka dan warnanya itu referensi atau kalimat atau mungkin bagian yang sama dengan referensi yang dituju tadi. Katakanlah yang satu tadi ya. Kalau kita buka apa namanya si artikelnya itu bakal sama persis teksnya seperti ini. Nah, saran saya kalau Ibu Bapak mau melakukan parafrase atau revisi tugas keempat, kerjakan dulu yang angkanya kecil. Kecil itu maksudnya 1 sampai 10 lah. Karena itu biasanya terindikasi tingkat plagiasinya yang paling banyak. Contoh di sini tadi. Nah, ini yang satu itu 3%, yang 2, 2%, yang 3 dan seterusnya itu hanya 1%. Nah, untuk beberapa kasus, kalau misalnya tingkat similaritasnya atau tingkat plagiasinya mencapai 40 bahkan 50%, kadang yang pertamanya ini bisa sampai 5%, 11%, dan seterusnya. Nah, saran saya, revisinya yang angka-angka kecil ini dulu. Kalau angkanya sampai ke belasan atau bahkan ada ya sampai 30 dan seterusnya itu bisa diabaikan aja. Ini kebetulan sampai 60. Nah, apalagi yang ini kurang dari 1% itu hanya biasanya dua atau 3 kata. Itu bisa kita abaikan aja. Saran saya kerjakan atau revisi bagian yang punya ditandai angka kecil. Ini 1, 2, 4, 2, dan seterusnya. Kalau 38 ini saya rasa abaikan aja. Nah, ini 2 misalnya ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Nah, ini bisa kita ubah. Misalnya parafrasenya metode ini menerapkan penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Intinya poinnya sama tapi kalimatnya kita buat berbeda seperti itu. Nah, ini di bagian isinya katakanlah nah ini ya. Oke, ini angkanya lumayan besar jadi bisa kita abaikan aja. Oke, kita coba cek lagi. Ya, secara nggak langsung ini terbilang cukup aman ya, Bu. Jadi ya tidak banyak bagian yang kena blok. Misalnya bagian ini yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD. Nah, ini sebetulnya karena persentasenya 1% tadi, jadi bisa kita abaikan juga. Nah, yang agak sedikit riskan itu ketika ada warna yang ya cukup blok, maksudnya cukup, nah ini kan masih aman ya, hanya dua kalimat atau 2 baris. Biasanya di beberapa kasus itu ada yang katakanlah satu paragraf full ini ada warnanya. Biasanya ada yang seperti itu juga. Nah, jadi nanti untuk Ibu Bapak kurang lebih tahapannya seperti tadi ya. Pastikan tugas 3-nya sudah selesai agar nanti bisa lanjut ke tugas keempat. Pengisian tugas keempatnya tinggal ya sama prosesnya sama seperti Ibu Bapak mengumpulkan tugas 1, 2, 3. Nah, nanti kita cek tingkat drill bit statusnya. Nah, ini agak sedikit ada bedanya, ini langsung ke format PDF-nya. Kalau Turnitin dulu itu memang ada sistemnya. Jadi ada satu web khusus yang bahas tentang Turnitinnya, artinya hasil cek plagiasinya. Ini kan bisa langsung dalam bentuk PDF. Kalau Turnitin itu biasanya satu web dulu, baru nanti dari web itu bisa di-download ke PDF-nya. Kalau bentuk laporannya atau reportnya kurang lebih sama kayak gini. Jadi ada bagian ini sumber referensi yang dianggap plagiatnya atau dianggap sama persis. Nah, lalu di bagian bawah ini ya, di bagian bawah baru bagian-bagian mana yang terindikasi samanya. Nah, ini di drill bit ada keterangannya ya. Memuaskan itu 0 sampai 10%. Tapi ini sangat-sangat kita anggap sangat-sangat muluk ya atau mustahil ya. Karena tentunya ada beberapa dicurigai ada beberapa kecurangan. Yang idealnya itu upgrade ini antara 11 sampai 40%. Tapi karena
di ketentuan UT kita batasi 30, jadi anggaplah 11-30% itu yang aman. Nah, lalu yang lebih dari 30% itu masih bisa diperbaiki. Jadi kualitasnya masih bisa ditingkatkan lagi, tapi kalau sudah di atas 60% itu terlalu istilahnya terlalu kelihatan kopas-kopasnya ya. Jadi tidak ada usaha untuk melakukan kutipan tidak langsungnya. Nah, sekilas itu dari tugas 4-nya. Oke, ini kurang lebih sama ya. Kita ternyata update pakainya Drillbit bukan Turnitin. Oke, jadi secara apa ya? Secara ketentuan ini sudah bisa langsung saya berikan penilaian, tapi ya itu tadi saya kembalikan ke Bu Desi. Amannya itu memang maksimal 29%. 29% itu sudah bisa dibilang aman, tapi kalau 30 ya terserah Ibu mau lanjut perbaikan atau cukup di 30% aja. Nah, karena masih ada kesempatan 2 kali unggah tadi ya, jadi bisa dimanfaatkan aja. Nah, itu untuk tugas 4. Oke, tadi ada satu lagi ya yang mengumpulkan revisi dari Pak Lukman. Nah, kita coba ulas juga. Nah, ini ya dari, nah, oke, ini sedikit saran juga untuk Ibu Bapak. Nanti ketika tugas 1 dikumpulkan di e-learning, tugas 3 yang pertama kali dikumpulkan di e-learning, silakan mau dalam Word atau dalam PDF. Yang pasti nanti kebanyakan tugas 1 itu, tugas 3 pertama kali pengumpulan itu kebanyakan tidak langsung sesuai. Jadi pasti ada bagian yang perlu diperbaiki. Pasti ada beberapa feedback dari saya. Nah, kemudian setelah memperbaikinya, silahkan kumpulkan dalam bentuk Word-nya. Nanti bisa saya sedikit edit bagian yang sekiranya tidak terlalu fatal. Misalnya dari seperti ini ya. Nah, ini ukuran judul sudah sesuai. Nah, lalu untuk nama, biasanya ini masih 14. Ini bisa saya ubah ke 11. Jadi bisa saya kerjakan secara pribadi lah. Jadi nanti Ibu Bapak bisa tinggal mengerjakan hal-hal lainnya. Nah, ini bisa dibuat dalam Word. Jadi nanti yang sekiranya perbaikannya cukup besar, itu saya beri komentar. Tapi perbaikan-perbaikan minor, misalnya seperti ini ya, keingintahuan, ini harusnya digabung. Nah, ini bisa saya edit, saya bantukan edit seperti inilah kasarnya. Terus saya contohkan ini di antaranya dipisah dan seperti itu dan lain-lainnya. Nah, oke, abstrak 204, oke. Ini kata kuncinya sudah oke juga. Nah, Sujana, nah ini kayak gini ya, dalam nomor 2016. Nah, ini kalau misalnya ada kata yang tidak sesuai KBBI atau typo, biasanya saya beri tanda kuning seperti ini. Nah, terus kalau misalnya ada perbaikan, saya beri komentar. Misalnya ini di sini kan dia menunjukkan kata tempat ya. Misalnya saya beri tanda spasi atau misalnya dipisah seperti itu. Nah, terus ini mengakomodir bisa dicek di KBBI nanti Pak apakah itu baku atau tidak. Nah, terus misalnya ini di dalam. Ini saya biasanya minta sesuaikan ya diberi komentar, tapi kalau enggak saya blok pakai warna juga, atau kalau misalnya saya sedikit berbaik hati saya bantu edit juga. Tapi kalau saya lagi males ya mohon maaf, saya beri warna atau saya beri komentar. Nah, ini di bawah juga ya, misalnya saya bantu kasih spasi kayak gitu. Nah, ini, nah biasanya saya cek ketersediaan di daftar pustakanya juga. Karena ini ya ada menurut Bloom dalam Wirda et al. Ini saya cek juga Wirdanya ada atau enggak. Oh ternyata ada. Ini kebetulan referensinya berbahasa Indonesia. Jadi ini biasanya saya beri komentar seperti ini. Oke, Wirdanya ini nggak usah, Y-nya nggak usah. Bloom dalam kurung Wirda et al. Nah, et al-nya ini saya beri komentar.
dan kawan-kawan. Alasannya tadi ya karena referensinya itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris baru kita gunakan etol. Nah, terus ini tips juga untuk ibu bapak. Ini misalnya kita blok bagiannya, di sini ada spellingnya. Biasanya seperti itu. Di bagian bawah ini kita cek, saya pakainya bahasa Indonesia misal. Nah, terus bagian kotak yang ininya jangan dicentang agar nanti otomatis. Nah, kemudian ini bisa Bapak Ibu cek yang warnanya merah itu berarti ada kesalahan ketik. Nah, misalnya di antaranya ini kan digabung, saya beri spasi. Nah, jadi otomatis yang garis bawahnya itu hilang karena ini udah sesuai dengan tata bahasanya. Nah, terus ini ada penyataan kurang satu huruf ya. Nah, terus tiba-tiba hilang karena itu sudah sesuai dengan aturan atau tata bahasa Indonesia seperti itu. Sebetulnya ya cukup memudahkan ya ketika kita membuat artikel, membuat tulisan pakai Word ini. Tapi ya di satu sisi memang ada beberapa kata yang itu sudah diakui baku, tapi perlu kita update juga. Nah, misalnya ini banyak yang diblok, ternyata bahasanya masih bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris, jadi bisa kita convert dulu pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi bagian English Indonesia ya. Nah, jadi bagian yang di garis bawah merahnya itu sudah beres. Nah, oke. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja untuk spellingnya. Kadang beda-beda ya, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Swedia. Itu kembali ke settingan dari word yang Ibu Bapak pakai. Oke. Nah, lanjut ke metode. Nah, ini sudah ada skema siklusnya, diagram siklusnya sudah baik. Nah, ini Chemist dan Mactaggart misalnya dia referensinya tahun berapa, jangan lupa dimasukkan juga ya Pak. Dan kalau misalnya 2, ini pakai dannya ini simbol. Tapi kalau dalam ya untuk referensi kita pakai dan simbol. Kalau dalam teks ya kita dan dalam bentuk kata diketik. Nah, lalu untuk referensi-referensi lain kita hanya gunakan nama belakangnya aja. Jadi nama depan inisialnya itu nggak perlu dimasukkan. Nah, ini ada rumus referensinya diambil dari Sujana. Oke. Nah, terus ini yang sering saya dapat kayak gini ya. Ini spasinya agak beda. Biasanya didapat di sini paragraf. Nah, ini before-nya kita buat 0, after-nya buat 0 juga. Jadi nanti jaraknya tidak terlalu jauh. Buat ibu bapak yang lainnya bisa dicoba juga. Bagian hasil pembahasan, oke. Nah, ini ya, diperoleh posisinya tertukar. Diperoleh. Nah, kayak gitu. Jadi manfaatkan semua fitur yang ada di Word-nya, karena itu benar-benar membantu kita ya dalam menyusun artikel ilmiahnya ini. Oke, grafiknya sudah. Kumpulan saran, daftar pustaka. Ini masih 1 ya. Nah, 1,5 nanti tinggal disesuaikan aja. Oke. Nah, untuk penulisan kutipan, misalnya di bagian teks ya tadi. Nah, ada seperti ini, Wirda et al. Bagi Bapak Ibu, beberapa mungkin ada yang pernah menggunakan apa namanya ya? Ada salah satu software atau aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat kutipan. Saya lupa namanya. Barangkali ada yang tahu atau ada yang ingat Bapak Ibu?
Ya, salah satu software itulah ya, saya lupa namanya. Yang pasti kalaupun pakai software itu, ya, Mendeley bukan? betul betul Pak, pakai Mendeley ya. Nah, itu memang otomatis. Jadi ketika kita mengutip atau menuliskan inisialnya aja, itu biasanya di Word-nya itu bakal otomatis muncul Wirda tahun sekian. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai Mendeley, silakan dipakai. Itu bisa memudahkan juga. Tapi saya minta pastikan lagi data dari artikelnya. Nah, kadang yang terbaca oleh Mendeley itu biasanya hanya nama depan atau misalnya hanya nama 2 penulis, sementara di artikelnya itu ada 4 atau bahkan lebih. Ini untuk dan-nya cukup 1 aja ya Pak. Di 1, ini pakai koma aja. Nah, baru nanti penulis ketiga dan keempat pakai dan. Ya, misal kayak gini lah. Istianawati dan terakhir Pujianti. Nah, di Mendeley itu kadang tidak semua datanya ini terbaca. Misalnya yang terbacanya itu hanya penulis pertama dan kedua, lalu kalau buku biasanya aman ya, semua datanya bisa masuk dari mulai tahun, judulnya, kemudian penerbitnya. Tapi kalau untuk artikel jurnal itu kadang parameter lain atau data-data lain seperti judul jurnalnya ini kadang hanya terbaca sebagian atau mungkin di bagian nomor volume dan bagian halamannya itu bisa dicek ulang. Nah, dulu saya pakai Mendeley, kendalanya seperti itu. Jadi tidak semua artikel yang kita masukkan ke Mendeley-nya itu terbaca datanya secara otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu buat secara manual itu boleh-boleh aja. Ibaratnya kita lebih gampang buat ngeditnya ya kalau manual. Nah, jadi untuk Pak Lukman, secara garis besar saat ini revisinya seperti itu yang bisa saya komentari. Nanti untuk detailnya saya beri komentar juga ya di filenya. Nah, kalau ada pertanyaan dulu Bapak, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Udah diedit juga sebagian. Iya, sip. Oke, kalau dirasa cukup dari Pak Lukman, ya kita coba tutup dulu. Nah, untuk Bu Desi tadi, ya kita, ya saya juga sampaikan terima kasih untuk Bu Desi, karena progresnya cukup cepat. Tugas 3-nya sudah mendekati tahap akhir, sampai tadi kita sudah simulasi untuk tugas keempat. Nah, jadi nanti untuk Ibu Bapak silakan maksimalkan tugas 3-nya sebaik mungkin. Karena memang waktunya masih sebulan lagi, tapi semakin di akhir-akhir nanti ya agak keteteran juga. Jadi saya harapkan kalau misalnya saat ini Ibu Bapak di sekolah mulai memasuki tahap ujian akhir atau asesmen akhir di semester ini, ya biasanya kita hanya mengawas ya, maksudnya ada waktu tertentu untuk menilai hasil ujian atau hasil asesmennya. Dan itu cukup memakan waktu banyak, jadi saya sarankan di pekan-pekan ini atau mungkin pekan depan, mudah-mudahan di mata kuliah atau tuton yang lain tidak banyak tugas, jadi karirnya bisa mulai dicicil. Nah, harapannya sebelum tanggal 17 nanti Ibu Bapak sudah upload tugas keempat. Jadi Ibu Bapak bisa tahu seberapa banyak tingkat plagiasinya atau kesamaannya. Tapi lebih cepat dari itu lebih baik. Ya memang harapan akhirnya sebelum tanggal 17 Juni nanti Ibu Bapak sudah mendapatkan nilai dari hasil karya ilmiahnya. Tugas 4-nya itu sudah ada penilaiannya berapa. Jadi sebaik mungkin ya kalau boleh saya sarankan di awal bulan, katakanlah di pekan pertama tanggal 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu Ibu Bapak sudah mulai upload tugas keempat. Nah, diharapkan memang setelah upload itu tidak banyak revisi atau bahkan tidak ada revisi sama sekali, tidak ada plagiasi yang cukup banyak atau plagiasinya sudah di bawah 30% sehingga sudah dianggap tuntas. Nah, selebihnya ya kita usahakan bersama-sama. Terus untuk Ibu Bapak lainnya, kalau ada kendala, kalau ada dirasa saya masih bingung mengerjakan tugas ini, saya masih bingung cara kutipan tidak langsung seperti apa, saya masih bingung cara mengatur formatnya seperti apa. Saya ingatkan lagi, tolong Ibu Bapak nggak perlu ragu, nggak perlu merasa sungkan, kabari saya saja via WhatsApp, karena
harapan saya ya semua yang aktif khususnya di tutorial webinar 1 sampai 4 itu bisa lulus sehingga tidak perlu mengulang di semester selanjutnya untuk khusus karya ilmiah ini. Jadi ya kita saling bekerja sama lah ya Ibu Bapak agar salah satu syarat utama Ibu Bapak bisa lulus dan mendapat gelar SPD-nya di UT ini kan karya ilmiah ini, meskipun memang 0 SKS ya, tapi ini salah satu syarat kelulusan Ibu Bapak. Jadi kita coba usahakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ya setiap pengorbanan waktu, pengorbanan usaha dan tenaga kita mendapatkan hasil yang seimbang atau bahkan lebih memuaskan. Oke, barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita tutup di web terakhir kita kali ini. Saya persilahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Ini punya saya kan udah 30% itu plagiatnya. Boleh lanjut ke bab 4 Kak, Pak? Bab 4 yang mana, Bu? Mengerjakan pertemuan itu, Pak. Bab keempat, Pak. Yang tugas keempatnya atau Ya. yang mananya, Bu? Tugas Ya, boleh, keempat. Bu. Boleh. Jadi begini, Bu. Punya Ibu itu, ini kan sudah dapat, ini sudah saya upload di tugas keempat. Dan hasil plagiasinya 30%. Ya, Pak. Nah, saya serahkan kembali ke Ibu, ini mau dibuat kurang dari 30%, maksimal 29 tadi ya, atau cukup 30% aja. Nah, kalau misal Ibu tanya gambarannya atau tanya pendapat saya, ada satu mahasiswa karya semester lalu itu pas 30% dan beliau memilih untuk menurunkan sehingga hasil akhirnya itu 27%. Nah, itu saya serahkan kembali ke Ibu, mau tetap 30% atau mau revisi hingga nanti kurang dari 30%. Nah, yang pasti Ibu sudah bisa akses tugas keempat dan file yang perlu Ibu perbaiki yang tadi Ibu upload ke tugas keempat atau yang terakhir saya berikan ini Bu, yang terakhir saya koreksi tadi di file itu aja. Baik, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. terus ya sama-sama Bu. Terus ini tambahan juga, misalnya Ibu mau melakukan perbaikan atau revisi, mau mengubah bagian yang terindikasi plagiatnya. Saya sarankan yang ada warnanya ini yang Ibu ubah. Ini berlaku untuk Ibu Bapak yang lain ya, ketika sudah melaksanakan tugas 4 dan dapat hasil seperti ini, yang bagian berwarnanya aja yang diubah, yang tidak berwarna biarkan aja, karena itu tidak terbaca atau tidak terindikasi plagiat. Yang ada warnanya aja yang diubah. Mudah-mudahan itu dengan kita ubah, nanti tingkat plagiasinya ya turun, ya biasanya sih turun seperti itu. Ya, Pak. Sip, Terima kasih, Bu. Pak. Ya, sama-sama. Ya, dari Ibu Bapak yang lainnya barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, saya coba hitung sampai 5. Kalau tidak ada, kita cukupkan aja. Oke, hitungnya saya mulai. 1, 2. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Kan kalau misalnya menurut para ahlinya lebih dari 2, kita ganti jadi DKK atau dan kawan-kawan. Nah, kalau misalnya kita ganti jadi dan kawan-kawan, terus kita misalnya di artikel pendapat ahli dari dalam artikel itu, kita mau cari dakpusnya itu kelihatan atau enggak gitu kan, Pak. Tapi kalau kita pakai atau kita ganti jadi DKK, dia malah nggak kelihatan gitu, Pak. Nggak nampak referensi dari mana gitu. Oke. Begini Bu. Jadi kondisinya, misalnya begini ya, saya baca artikel dari Amali 2023 tadi. Di dalamnya kita dapat informasi, misalnya Hadinata menyampaikan Hadinata 2019, karena ini udah pasti lebih lama dibanding Amali tadi ya. Hadinata 2019 menyampaikan info 1, katakanlah tentang misalnya mengenai metode yang dipilih. Nah, lalu di bagian Amali itu, Ibu dapat juga yang lain, misalnya Sabila 2021. Ini info yang kedua, menggunakan metode juga. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mau mengambil 2 ini
ini kan ibu dapatnya dari amali, maka nanti ibu bisa cantumkan kayak gini, Hadinata, misalnya kayak seperti ini ya. Nah, penelitian Hadinata, katakanlah kalau ada tahunnya 2019 dan Sabila 2021, ini ibu cantumkan juga dalam amali 2023, menyatakan bahwa metode katakanlah metode tersebut terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Misal seperti itu. Ini kalau misalnya ibu mengutip kutipan yang ada dalam referensi yang ibu baca. Tapi kalau misalnya referensinya itu kayak tadi, ibu bacanya amali. Amali, penulisnya bukan cuma amali. Katakanlah ada lagi Hartati. Ada juga misalnya Awaliyah. Nah, ini nama-nama belakangnya ya. Dan katakanlah yang terakhir, misalnya Amini. Nah, ini tahun 2022 lah. Nah, yang ini kan penulisnya ada 4 ya, Bu. Tapi yang ibu baca artikel yang ini, yang murni tulisan ininya, tidak mengutip informasi tidak mengutip kutipan yang ada di sini. Jadi ibu cukup menuliskan amali dan kawan-kawan 2022. Bedanya itu, Bu. Gimana, Bu? Oh, berarti Pak, misalnya si Amali, Hartati, dan Awaliyah ini kutipan dia nggak usah pala kita tulis lagi, cuman punya si Amalinya dan kawan-kawan aja kita buat gitu, Pak. Iya, jadi kayak gini, Bu. Misalnya ibu baca artikel, katakanlah judulnya itu meningkatkan atau aplikasi atau misalnya penerapan metode diskusi untuk meningkatkan bla bla bla. Nah, penulisnya itu 4 orang ini penulisnya. Nah, maka ibu cukup tuliskan amali dan kawan-kawan tahun segini. Tapi kalau misalnya dalam artikel ini ibu ada informasi, misalnya di paragraf pertamanya Hadinata menyampaikan metode ini, Sabila menyampaikan metode ini. Nah, si Hadinata dan Sabilanya ini mau ibu kutip, penulisannya kayak gini, Bu. Jadi Hadinata lalu Sabila dalam amali kayak gitu. Yang pakai dan kawan-kawan itu kalau penulisnya lebih dari 1 orang, tapi kalau misalnya ibu mengambil kutipan dalam kutipan itu dituliskan semuanya seperti itu, Bu. Oh, oke, Pak. Kalau misalnya dari buku kayak mana itu, Pak? Kita Kalau ngutip buku, dari buku. iya sama juga, Bu. Kalau misal di dalam bukunya, misalnya katakanlah buku Ari Kunto lah ya. Nah, Ari Kunto ini hanya menyampaikan paragrafnya saja. Paragraf tanpa ada kutipan. Maka nanti ibu tuliskannya Ari Kuntonya ini. Ari Kunto. Kalau misalnya yang menulisnya itu ada Ari Kunto, ada Amalik, katakanlah satu lagi ada Chang. Ini kan ada 3 orang yang menulis bukunya, dan ini yang ibu kutipnya itu paragrafnya aja. Artinya di dalam paragrafnya itu hanya informasi, tidak ada kutipannya, tidak ada referensi yang dikutip. Maka ibu tulisnya Ari Kunto dan kawan-kawan, lalu diikuti tahunnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam bukunya ini, katakanlah paragraf, nanti di bagian akhirnya, misalnya 2005. Nah, misalnya yang ibu kutip itu, ini bukunya buku Ari Kunto, tapi yang ibu kutip itu paragraf yang ditulis atau yang dikutip dari Piase tahun 2005. Maka nanti ibu cantumkannya Piase dalam Ari Kunto. Lalu tahun berapa? Seperti itu, Bu. Nah, gitu, Bu. Sama aja sih sebetulnya. Kalau penulisnya lebih dari 2, kita tuliskan nama penulis pertama dan kawan-kawan. Tapi kalau cuma 2, tulis dua-duanya. Kalau ya itu aja sih kalau buat di daftar pustakanya. Kalau buat di kutipan juga kurang lebih sama gitu. Baik, Pak. Terima kasih masukannya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, kalau belum jelas nanti Bu Bapak bisa ajukan di grup atau bisa japri ke saya aja.
Ya mudah-mudahan contohnya bisa lebih real ya. Terlebih kalau misalnya ibu bapak mencantumkan menyampaikan bersama dengan karirnya atau dengan referensinya, bisa ditunjukkan juga. Nanti ya nggak perlu sungkan, kabari aja. Oke, ada pertanyaan lainnya barangkali? Saya coba hitung lagi dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena memang sudah sore juga ya. Jadi kita cukupkan pertemuannya web 4 kita kali ini. Secara administratif ini memang web terakhir, tapi kalau sekiranya ibu bapak nanti memerlukan web lagi, silakan kabari aja. Dan ya itu pun kalau memang dirasa perlu, tapi kalau tidak silakan bimbingan by WhatsApp saja. Ibu bapak kalau misal cukup kurang jelas bisa telepon, bisa video call, tapi ya kita coba maksimalkan via chat di WhatsApp aja. Kalau sekiranya memang benar-benar diperlukan telepon, silakan telepon, atau perlu video call, silakan video call, atau perlu web lagi, silakan kabari. Nah, oke, untuk ibu bapak lainnya yang masih berjuang melaksanakan tugas-tugasnya, tugas 1, 2, 3, 4, terlebih tugas 3 yang cukup banyak, tetap semangat, insya Allah semua perjuangan dan usaha kita itu nggak ada yang sia-sia ya ibu bapak semuanya. Dan ya tetap amin. Tetap saya ingatkan kembali, ya ini bisa dibilang mata kuliah yang cukup cukup tricky ya, istilahnya ini hanya 0 SKS tapi menjadi juru kunci kelulusan ibu bapak. Ya kita maksimalkan agar semuanya bisa lulus ya dengan ya kriteria tadi, minimal nilainya 75, kemudian tingkat plagiasinya di bawah 30%. Oke, ini web terakhir kita secara teknis ya. Nanti jika memang dirasa perlu, silakan ajukan lagi. Untuk itu saya mau meminta ibu bapak mudah-mudahan bisa menyalakan kameranya untuk keperluan dokumentasi ibu bapak semuanya. Belum kita tutup ya. Oke, bisa menyalakan kameranya ibu bapak. Mic-nya tidak perlu. Oke, kita tunggu semua. Setelah itu saya coba ambil screenshot-nya. Nanti kalau sudah saya ambil screenshot, saya kabari sehingga bisa kembali off cam. Tapi sekarang ya kita coba on cam dulu beberapa detik ya. Oke. Mohon tahan dulu ibu bapak semuanya, tahan sebentar. Sip, anggap aja sedang foto KTP ya ibu bapak. Oke, terima kasih banyak untuk ibu bapak, dokumentasinya sudah saya dapat. Ya, lancar-lancar ibu bapak semuanya ya. Tetap sehat-sehat untuk kita semua. Amin. Sama-sama ibu bapak. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Sama-sama ibu bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Semangat. Nah, semangat Bapak Ibu semuanya. Silakan yang mau live melanjutkan kegiatan lainnya.